Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Azam Alfikri dengan NIM 2311563. Ingin mempresentasikan hasil analisa data IoT Smart Office. Studi kasus Smart Office ini memanfaatkan data sensor IoT yang mencakup suhu ruangan, tingkat okupansi, dan intensitas cahaya pada ruang kantor. Data tersebut digunakan untuk memantau kondisi lingkungan kerja secara real-time dan mengevaluasi penggunaan energi pada sistem AC dan pencahayaan. Dengan pendekatan berbasis data, sistem Smart Office bertujuan menciptakan lingkungan kerja yang nyaman, adaptif, dan hemat energi. Tujuan analisis pada studi kasus ini adalah untuk mengevaluasi efisiensi penggunaan AC dan lampu berdasarkan kondisi aktual ruangan seperti suhu, jumlah penghuni, dan intensitas cahaya. Analisis dilakukan untuk mengidentifikasi potensi pemborosan energi, menentukan waktu yang tepat untuk menurunkan atau meningkatkan penggunaan AC dan pencahayaan, serta memberikan rekomendasi optimasi energi tanpa mengorbankan kenyamanan penggunaan ruangan. Dataset yang digunakan merupakan dataset bernama Smart Office IoT. Di sini terdapat kolom timestamp yang berisi waktu pencatatan tanggal. Isinya dari tanggal 1 sampai 3 Maret 2025. Data diambil dari jam 8 sampai jam 5 sore. Diambil setiap 1 jam sekali. Terus yang kedua ada room ID, ID ruangan. Data diambil di ruangan A, hanya di ruangan A. Lalu okupansi adalah jumlah orang di ruangan. Dan ada temperatur, suhu ruangan, dengan satuan derajat Celcius. Terus ada light, yaitu intensitas cahaya. Selanjutnya. Langsung saja hasil analisis yang telah saya lakukan, yaitu pertama bagian A, visualisasi tren kehadiran. Buat grafik time series jumlah kehadiran per hari. Identifikasi jam sibuk, jam sepi. Jelaskan pola penggunaan ruangan. Ya, ini adalah visualisasi tren kehadirannya. Dengan jam sibuknya itu pada jam 11, di mana pada saat itu berisi orang 10, 9 sampai 8 orang. Rata-rata 9 orang. Terus jam sibuk lainnya mungkin jam 4 sore. Dan jam sepinya ada di jam 8, jam 2, dan jam 17. Jam 8 pagi hari. Jelaskan pola penggunaan ruangan. Pola penggunaan ruangannya itu jam kerja dimulai di jam 8. Lalu seiring berjalannya waktu, karyawan akan hadir masuk sampai jam 11. Lalu karyawan satu persatu istirahat, sehingga pada jam 14 ruangan sepi. Dan naik lagi, ruangan digunakan oleh para pekerja sampai jam 16, terus jam 5 pulang.
Ini juga dalam bentuk rata-ratanya. Sebelumnya ini dalam 3 hari, rata-ratanya segini jam 8, rata-rata 2 orang, jam 9, 5 orang, dan seterusnya. Selanjutnya bagian B, analisa korelasi. Analisa hubungan antara okupansi dan temperatur gunakan scatter plot. Sini scatter plotnya dengan korelasi Pearson atau Spearman. Apakah semakin banyak orang suhu meningkat? Jawabannya iya. Bisa dilihat dari grafiknya. Semakin ke kanan, semakin jumlah orang yang banyak, semakin pula suhu ruangan naik ke atas. Apakah korelasinya kuat, sedang atau lemah? Nilai korelasi Pearsonnya 0,60 yang menunjukkan korelasinya menengah. Sedang atau tidak. Selanjutnya bagian C, rekomendasi efisiensi energi. Berdasarkan analisis Anda, kapan AC sebaiknya diturunkan penggunaannya? Apakah lampu menyala optimal? Rekomendasi berbasis data bukan opini, minimal 3 rekomendasi. Pertama, kapan AC sebaiknya diturunkan penggunaannya? Yaitu ketika jam sepi, seperti jam 8 atau jam 14. Ya, ini rata-rata 3 orang. Tapi di data waktu jam 2 ini suhunya masih kurang nyaman sih. Jadi mungkin bisa dioptimalkan. Penggunaannya diturunkan itu ketika suhu sudah dingin itu 24 derajat dan jumlah orangnya tuh 2. Jadi pada waktu jam 8. Rekomendasinya itu ya, turunkan suhu ketika jam 2, jam 8 itu. Lalu yang kedua, apakah lampu menyala optimal? Tidak ditemukannya kondisi okupansi sama dengan 0 dengan lampu menyala tinggi. Atau okupansi rendah kurang dari 2 dengan lux ekstrim lebih dari 500. Dan intensitas cahaya meningkat seiring bertambahnya okupansi, terutama jam 10 sampai jam 12. Jam 12 6 orang dengan intensitas cahaya 550-an. Si pola lampu sudah cukup adaptif terhadap penggunaan ruangan dan tidak menunjukkan pemborosan signifikan. Rekomendasinya pertahankan pola update saat ini karena saat itu sudah setara dengan tingkat okupansi. Yang kedua, rekomendasi selanjutnya adalah suhu mencapai maksimum rata-rata suhu mencapai maksimum rata-rata pada rata-rata 26 derajat Celcius pada pukul 12, melebihi ambang kenyamanan dari 26 derajat Celcius. Rekomendasinya tingkatkan efisiensi AC antara jam 11 sampai jam 1 atau aktifkan pre-cooling mulai pukul 10:30 agar suhu tidak melonjak. Ini akan menjaga kenyamanan saat beban termal tinggi dan mencegah AC bekerja terlalu keras secara reaktif. Ya, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.